Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi tentang resume jurnal terkait identifikasi hasil yang diinginkan dengan menggunakan understanding by design atau UBD. Untuk pertama akan disampaikan oleh Ernawati. Kepada Ernawati, disilakan. Slide-nya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang adanya peningkatan pada aktivitas peserta didik dalam pembelajaran IPA menggunakan rancangan UBD dengan menggunakan pembelajaran STEM. Nah, penerapan UBD dalam STEM pada peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dan dapat membuat peserta didik motivasi belajarnya tinggi. Dan peserta didik berperan aktif untuk mencari solusi pada suatu permasalahan melalui proses berpikir, diskusi, sehingga nantinya menghasilkan suatu jawaban dari persoalan yang telah diangkat untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Sekian. Selanjutnya, untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Fauziah. Disilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil resume jurnal yaitu tentang UBD. Nah, understanding by design merupakan desain pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk pemahaman yang meliputi 6 aspek, yaitu menjelaskan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengetahuan diri. Tahapan pembelajaran understanding by design terdiri atas 3 tahapan pembelajaran, yaitu yang pertama, mengidentifikasi hasil yang diinginkan, menentukan bukti belajar yang dapat diterima, dan 3 adalah merancang instruksi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, terkait understanding by design, dijelaskan oleh Friska Utami. Disilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resume artikel mengenai understanding by design, di mana UBD menekankan keterlibatan siswa sebagai partisipan dan pusat pembelajaran, di mana pembelajaran berpusat pada siswa, karena pada UBD ini menekankan bahwa pemahaman itu menjadi sangat penting dan kunci utama dalam keberhasilan suatu pembelajaran. Yang kedua, yaitu hasil yang didapatkan dalam kerangka UBD ini dapat memfokuskan pembelajaran pada pemahaman peserta didik. Sama seperti penjelasan yang pertama, yang kemudian peran guru dalam implementasi UBD ini sangat penting, di mana guru harus memahami strategi perancangan yang akan digunakan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Hertati Silaban. Kepada Hertati, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Adapun dari jurnal yang saya dapatkan mengenai understanding by design, tahap pertama, identifikasi hasil yang diinginkan. Di dalam tahapan ini terdapat 3 proses. Proses yang pertama yang kita kenal dengan established goal. Di sini dijelaskan apa tujuan yang relevan dan ditetapkan sebagai tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah understanding. Di understanding ini berisikan ide pokok yang harus dipahami oleh peserta didik. Nah, yang ketiga adalah essential question. Essential question ini berkaitan dengan pertanyaan yang dimaksud, yaitu pertanyaan yang dapat meningkatkan proses inquiry, pemahaman, dan transfer pengetahuan di dalam diri peserta didik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk kelanjutan slide berikutnya, saya akan menjelaskan juga tentang understanding by design. Sesuai dengan jurnal yang sudah saya dapatkan, itu diterapkan sebagai salah satu alternatif desain untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dengan mengaitkan ketiga komponen tersebut. Dengan cara membalik urutan desain pembelajaran, membuat tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian membuat soal evaluasi, dan terakhir membuat langkah pembelajaran. Understanding by design ini membantu dalam membuat keterkaitan antar komponen tujuan pembelajaran
kemudian langkah pembelajaran, dan evaluasi, sehingga membantu siswa memahami materi dan mendapatkan nilai maksimal. Untuk berikutnya dijelaskan oleh Khairatun Hisan. Kepada Khairatun, disilakan. Baik, terima kasih. Menurut Wiggins tahun 2005 menyatakan bahwa tahap pertama yang harus dilakukan dalam backward design adalah identifikasi hasil yang diharapkan. Proses identifikasi hasil ini memerlukan kompetensi yang baik dari guru. Yang kedua, pada tahap ini UBD menekankan pada aktivitas transfer, yaitu kemampuan mentransfer apa yang telah diketahui dari proses pembelajaran dalam kehidupan secara konkret. Yang ketiga, peran guru pada tahap ini adalah menentukan goals yang harus dicapai oleh siswa. Dalam menentukan goals ini, guru harus melakukan identifikasi kebutuhan siswa, capaian pembelajaran, dan tahapan perkembangan siswa agar tujuan yang diimpikan akan tercapai. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada anggota kelompok 2 yang sudah menyampaikan terkait tentang understanding by design. Semoga dengan pembelajaran ini kita bisa melaksanakan pembuatan modul ajar menggunakan understanding by design ini lebih optimal dan bisa mencapai ketercapaian untuk siswa bisa belajar lebih optimal dan memperoleh pencapaian pemahaman materi yang juga lebih baik. Demikianlah saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.